Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga akan sampai pada titik terakhir nanti hari raya Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa huwa alladzi arju syafa'atuhu yaumil qiyamah. Saudara-saudariku, di bulan Ramadan ini kita telah diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dan diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah dari ayat tersebut memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa menjelang di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Marilah kita bersama-sama berintrospeksi diri, apa yang telah kita jalankan puasanya, apakah sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang harus kita raih di dalam menjalankan ibadah puasa agar puasa kita menjadi sempurna. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi kriteria tentang orang-orang yang menghadapi atau menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Menyikapi bulan Ramadan itu seperti apa? 3 kriterianya telah disebutkan di dalam ayat yang tadi telah saya bacakan di dalam surat Al-Fatir ayat 32. Yang pertama adalah golongan orang yang zalimul li nafsi. Yang kedua ada golongan muqtasid, dan yang ketiga ada golongan sabiqum bil khairat. Satu persatu saya ingin menyampaikan bahwasanya tentang golongan yang pertama, yaitu golongan zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi ini golongan orang yang menyambut bulan Ramadan itu yang seperti apa? Yang menyambut bulan Ramadan itu dengan biasa-biasa saja. Tidak ada rasa senang,
menganggap bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan atau hari-hari sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Hanya menjalankan ibadah puasa pun, kalau puasa ini dia merasa nyaman. Tapi ketika dia tidak nyaman, maka akan memutuskan puasa itu tanpa adanya alasan uzur syar'i. Padahal meninggalkan puasa tidak karena uzur syar'i, dosanya sangat besar sekali. Alasan mengapa kita tidak boleh meninggalkan puasa karena adanya uzur syar'i ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang diperkenankan membatalkan puasa itu adalah orang yang aw ala safarin, orang yang sedang dalam perjalanan atau menjadi musafir. Dan yang kedua adalah orang yang sakit. Faman kana minkum maridun, orang yang sakit, aw ala safarin, orang yang dalam perjalanan, maka dipersilahkan untuk membatalkan puasa. Itu saja ada syaratnya, yaitu dengan menggantikan puasa yang ditinggalkan itu di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Penjelasannya seperti itu. Tetapi orang yang golongan zalimul li nafsi ini sama sekali tidak memperhatikan hal seperti ini. Ramadan itu ya sesuatu yang biasa saja. Tidak puasa, tidak tadarus, bahkan tidak mengutamakan hal-hal yang menjadi kemuliaan di bulan Ramadan, bersedekah, membayar zakat, sama sekali tidak ada di dalam pikirannya. Ini menjadi introspeksi kita, apalagi bagi kita yang sudah menjelang usia di 40 tahun, maka harus benar-benar merubah pola hidup dan pola ibadah kita. Dan lebih-lebih yang sudah masuk ke jelita atau lolita. Jelita itu jelang 50 tahun, kalau lolita itu lebih dari 50 tahun seperti saya ini. Harusnya kita merasa tua. Digambarkan dengan isyarat bahwa rambut kita sudah mulai beruban, kemudian menjadi putih, atau istilahnya kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam gitu ya. Harusnya kemaksiatan dan lain-lain harus benar-benar bisa dikurangi, dan menuju ke dunia putih. Maksudnya kita harus segera ingat kain kafan. Ini harusnya peringatannya seperti itu. Tetapi orang-orang yang zalimul li nafsi, tidak pandang usia, maka sama sekali tidak memperhatikan hal-hal pentingnya amaliyah bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah golongan muktasib. Itu orang yang menjalankan menghadapi bulan Ramadan itu hanya sekedarnya saja. Layaknya ya bulan Ramadan ya bulan puasa, maka menjalankan puasa. Tapi istilah lainnya STNJ. STNJ ya berarti apa itu STNJ? Sholat terus, maksiat jalan, puasa juga tidak berjalan gitu, STNJ itu ya. Mari kita menghindari hal-hal seperti itu agar puasa kita menjadi puasa yang bisa mengantarkan kita ke sabiqum bil khairat, sempurna ibadah puasa kita dengan kegiatan-kegiatan amaliyah-amaliyah yang bisa menyempurnakan tujuan kita berpuasa, agar puasa kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk golongan muktasib, jadi ya puasa tapi ya maksiat, ya menggibah, ya menggunjing, ya mengadu domba dan lain-lain. Ini sesuatu yang mubadir. Kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan keuntungan dari kita melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga adalah golongan sabiqum bil khairat. Ini yang kita harapkan puasa kita bisa meraih derajat ini, agar benar-benar kita itu memperoleh tujuan dari puasa kita dengan menyempurnakan seluruh amalan-amalan yang menjadi keutamaan di bulan Ramadan.
Kemudian sedekahnya kita tingkatkan juga, yang tadinya biasa-biasa saja sedekah setiap Jumat, kita tingkatkan kalau bisa setiap subuh, dan waktu-waktu yang istajabah dalam doa mari kita sempurnakan dengan cara kita bersedekah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang 3 golongan orang-orang yang menyikapi bulan Ramadan. Semoga kita bisa berintrospeksi, kita sudah masuk ke golongan yang mana, dan termotivasi untuk kita menjadi golongan yang ketiga, yaitu golongan sabiqum bil khairat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat khususnya untuk saya dan untuk kita semuanya dalam menyambut bulan Ramadan ini. Billahi fi sabilillah, astaghfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.